Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 10. Tentu saja sejenak keduanya sama-sama memasuki lamunan. Cukup lama mereka diam melamunkan angan masing-masing, namun tak jauh masih memikirkan masalah tersebut. Kala itu belum ada yang memulai bicara kembali, namun tatkala tengah dalam-dalamnya lamunan, terdengar suara Bi Indah memanggil Andi. "Nak Andi, jangan pada melamun aja, makan dulu, sejalan ajak Nona Indah." "Iya Mak, sebentar," sahutnya. "Kita makan dulu yuk sayang," ajaknya sambil mengulurkan tangan diterima wanita cantik itu. Meski kalau makan langsung menolak. "Aku habis makan tadi sayang." "Jangan menolak dong, ayo cobain masakan ibuku enak kok, aku mohon tidak boleh menolak, katanya kamu cinta aku, kalau cinta aku, hargai dong masakan ibuku." Mendengar kata-kata itu, tentu saja Indah tak bisa menolak lagi, karena takut tidak menghargai orang tua Andi. Padahal kalau sudah tahu siapa sebenarnya Andi, tentu akan terkejut bukan kepalang. "Tak boleh menolak ya, ayo kita makan dulu," ajaknya kembali. Sejenak tatapan mereka bertemu lebih lama, getaran rasa yang sulit ditolak semakin kuat bergejolak dalam keduanya. "Ya udah, tapi nanti ajak aku jalan-jalan juga, jangan hanya kedua kakak aku saja. Mau kan mengajakku jalan-jalan sayang?" "Iya sayang," jawab Andi menjawab sambil mencium pipi mulus wanita cantik itu untuk pertama kalinya, setelah hari itu mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Membuat Indah semakin yakin, Andi benar-benar mencintainya juga, bukan hanya omong kosong cinta Andi baginya. "Ayo dong sayang, jangan hanya berdiri aja, masa mau makan dari tadi hanya diam di sini, kapan makannya dong, nanti selesai makan kita mencari angin di luar sana." "Benar Mas, kamu nggak bohong." "Iya, untuk apa bohong segala sayang, ada-ada aja, memangnya kamu mau dibohongi?" Indah menggeleng-geleng. Andi kembali mulai diberi sentuhan hangat yang disukai wanita Indah, tentu saja wajah wanita cantik itu langsung memerah, sebab baru pertama kalinya ia mendapatkan sentuhan itu dari seorang pria. Namun senyumannya mereka, saat itu malah membalas apapun yang dilakukan Andi. Pada akhirnya, sejenak keduanya masih tetap berdiri di tempat saling memberikan kehangatan kecil yang tentunya, hanya mereka yang tahu apa yang tengah dilakukan tak perlu diungkapkan dengan kata. Namun akhirnya mereka kembali sadar, mereka masih ada di rumah, takut Mang Udin dan Bi Indah melihat apa yang mereka lakukan. Keduanya segera melangkah menuju ruang makan di tengah hati penuh rasa bahagia, khususnya Indah yang kini keinginannya telah tercapai mendapatkan hati Andi, walau harus berbagi cinta dengan kedua kakaknya. Sedangkan di luar rumah, tak ada yang tahu di balik tembok depan rumah itu, ada dua pasang mata terus-terusan memperhatikan Andi dan Indah, mata keduanya melotot memperhatikan keduanya dari balik tembok itu. Lengan kedua pria itu mengepal seakan ingin segera memukul sesuatu namun tak kuasa, di samping mereka, ada seorang pria berwajah cukup tampan walau sedikit tua, ternyata itu Kosim, ia pun tengah ikut memperhatikan juga dengan tatapan yang tak kalah hebatnya, oleh kedua pria bermuka sangar itu. Lalu salah satu lelaki bermuka sangar tersebut bicara sambil melirik ke arah orang yang ada di sampingnya. "Bos, apa harus sekarang kami seret si Andi ke sini?" tanyanya. "Jangan kamu mau cari masalah, pikir pakai otak dong, di sini tempat ramai." Kosim bicaranya tanpa mengalihkan tatapannya ke arah lelaki bermuka sangar itu, "Sekarang begini Godil." Ternyata si muka sangar yang tengah bertanya terhadap Kosim bernama Godil. "Sekarang kita tunggu apa mereka keluar jalan-jalan atau tidak. Nanti jika keluar kalian ikutin mereka kemana perginya." "Oke bos, terus saya harus apakan mereka?" Godil kembali bertanya. Kosim melotot. "Kamu itu bego banget ya, seret pria gembel itu, habisin sekalian bego bener lu. Lu pikir gua bayar kalian itu untuk mengikuti dia saja, atau untuk jadi pengawal mereka?" Kosim benar-benar marah. "Iya, maaf bos, maksud saya, apakah harus langsung dihabisi atau dibuat cedera aja?" Tentu saja Kosim semakin meluap emosinya. "Lu masih nanya saja, gua sudah bilang. Lu berdua dibayar itu bukan untuk mengawal mereka goblok." Betul-betul saat itu darah Kosim mendidih saking marahnya, tetapi masih marah berusaha menahan suara agar tidak keras, takut ada yang dengar, bunuh dia. "Dasar kunyuk, jangan banyak bertanya lagi." "Baik bos," jawab Godil. "Tapi ingat Godil, lu harus berhasil, jangan gagal, jika lu gagal berbahaya buat posisi gua di perusahaan."
Kosim kembali menegaskan, sebab meski dia penuh keyakinan mereka akan berhasil, namun ada sedikit ketakutan gagal. Tenang saja bos, kami ini jawara, belum ada lawan yang bisa mengalahkan. Godil sangat percaya diri. Iya, kali ini gua percaya kalian. Tapi mata Kosim tajam menatap kedua pria berwajah sangar itu, khususnya terhadap Godil yang menjadi pimpinan seluruh anak buahnya. Jangan pernah membawa-bawa nama gua jika gagal. Tenang bos, kita pasti berhasil, apa sulitnya melenyapkan pria itu yang hanya sendirian. Godil semakin percaya diri, karena memang Godil dia itu pemimpin rampok yang sudah terkenal di daerah itu, dia sangat licin, jangankan orang biasa, polisi pun hingga saat ini masih sulit untuk menangkap dia dan anak buahnya, saking pintarnya melarikan diri dan bersembunyi. Oke, gua percaya, tapi ingat sekali lagi gua tegaskan, jika gagal jangan membawa-bawa nama gua. Tegasnya lagi. Sekarang kalian awasin terus, gua mau pulang ada urusan lain lagi, ingat ikuti terus dan lenyapkan dia, gua tunggu kabar dari lu. Setelah itu Kosim segera pergi meninggalkan Godil bersama anak buahnya. Di dalam rumah, Andi dan Indah selesai makan, mereka kembali duduk di depan sambil bercanda gurau tanpa canggung lagi. Mas, katanya kamu mau mengajak aku jalan-jalan, jadi gak nih sayang? Tanya Indah sambil tersenyum manis, duduknya kini sudah berdampingan manja, karena kini sudah resmi jadi menjadi pacar Andi, ia tak peduli walaupun harus bersaing dengan kedua kakaknya, yang sama-sama mencintai Andi. Tetapi meski hati Andi terbagi tiga, Indah semakin cinta pada pria tampan itu. Apalagi Andi sudah jujur tidak berbohong, suka ia dan kedua kakaknya. Saat itu Indah berpikir, berarti tinggal dia dan kedua kakaknya yang harus berebut untuk bisa menentukan, Andi akan memiliki siapa untuk dijadikan istrinya. Walau hati Indah sakit menerima kenyataan bersaing dengan kakaknya sendiri, tetapi dia harus rela karena tahu Andi suka terhadap mereka bertiga. Sayang, jangan melamun dong. Andi mengagetkan Indah yang tengah dalam lamunannya. Lagian kamu sih dari tadi diam aja, katanya mau mengajak jalan-jalan aku sayang. Iya, maaf sebentar ya, aku mau ganti pakaian dulu, tunggu ya cantik, jangan cemberut begitu dong, nanti hilang cantiknya. Ucap Andi sambil-sambil memberi sentuhan hangat yang tentu saja disukai wanita cantik itu. Sejenak kembali saling berbagi kehangatan kesekian kalinya, setelah mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Sedangkan Godil bersama anak buahnya, cukup sabar menunggu, dia sudah siap-siap di atas motor, mengamati dari jarak jauh, akan mengikuti kemana Andi perginya. Godil sudah merencanakan akan menyergap Andi bersama anak buahnya yang sudah dia calling sebelumnya. Terlihat keduanya telah keluar dari dalam rumah langsung masuk ke dalam mobil Indah, beberapa saat kemudian mobil itu sesudah keluar dari halaman rumah tersebut. Mobil Indah yang dikemudikan Andi melesat menyapu jalanan yang sedikit lengan. Seolah sudah mengisyaratkan pada Andi agar hati-hati sebab di belakang, bahaya tengah mengintainya. Mengapa jalanan sepi banget mas, apa setiap hari kondisinya kayak begini? Nampaknya Indah mulai merasakan sesuatu yang janggal walau belum tahu mereka saat ini sedang diikuti Godil. Bersambung. Akan seperti apa kondisi Andi nanti setelah berhasil disergap Godil? Jawabannya akan kalian temui di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe.